Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manaf. Saya mahasiswa FKIP PPL Unisma. Yang kali ini saya berasal dari Mas Ruhul Islam Anak Bangsa, akan menampilkan best practice dengan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan kemudian refleksi dari dampak dan hasil yang diperoleh dari PPL 1 dan 2. Yang ingin dicapai dalam pembelajaran dengan metode PBL Problem Based Learning dengan pendekatan 4C, Scientific, Literasi, dan Text diharapkan dapat meningkatkan motivasi dari peserta didik dalam pembelajaran matematika, khususnya berkenaan dengan materi nilai mutlak yang adalah persamaan nilai dan ketidaksamaan. Pelaksanaan PPL tahap 1 telah dilakukan pada tanggal 5 November tahun 2022 dengan kelas peserta didik 12 IPA 3. Sementara untuk pelaksanaan PPL tahap 2 pun telah dilaksanakan pada tanggal 21 November tahun 2022 di kelas 12 IPA 3. Kondisi yang menjadi latar belakang dalam permasalahan ini ada 4. Yang pertama, masalah lemahnya numerasi dari kemampuan peserta didik. Yang kedua, motivasi belajar peserta didik terhadap matematika yang tidak begitu baik. Yang ketiga, kemampuan guru yang masih lemah dalam menggunakan metode pembelajaran sehingga pembelajaran berdasarkan monoton dan tidak menarik. Yang keempat, lemahnya guru dalam memanfaatkan metode pendidikan yang ada. Praktik ini menjadi penting untuk dibagikan karena memiliki dampak yang positif terhadap kegiatan pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran dengan berbasis based learning ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan numerasi dari para peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran PBL ini dapat meningkatkan keteraturan dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal dari pendahuluan sampai pada akhirnya. Dampak yang ketiga yang didasarkan sebagai manfaat dari metode pembelajaran PBL Problem Based Learning adalah dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif berdiskusi sehingga memahami permasalahan yang mereka hadapi, sehingga nantinya mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sekarang dan masalah yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Adapun poin yang keempat adalah problem based learning ini menjadikan siswa menjadi objek utama sehingga mereka menjadi lebih aktif, sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan katalisator pendidikan saja. Adapun poin yang kelima, manfaat yang dirasakan atau dampak yang dirasakan dari pembelajaran berbasis based learning ini adalah tercapainya tujuan yang diharapkan menjadikan siswa atau peserta didik menjadi orang yang lebih aktif dalam mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik kali ini, yang pertama, aktif mengikuti pembimbingan bersama dengan dosen dan guru serta teman-teman dalam praktik. Yang kedua adalah merancang rangkaian pembelajaran yang nanti akan digunakan pada PPL 1 dan PPL 2. Dan yang ketiga, hasil rancangan
dosen dan guru pamong sehingga mendapatkan masukan dan saran. Yang keempat adalah melakukan revisi berdasarkan saran dan masukan dari dosen dan guru pamong beserta dengan saran dari teman-teman lain. Nah, yang kelima yang dilakukan adalah mengunggah perangkat pembelajaran itu dalam LMS. Agenda yang keenam adalah melaksanakan PPL aksi 1 dan PPL aksi 2. Langkah ketujuh yang saya lakukan adalah mendokumentasikan kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Langkah ke-8 yang dilakukan adalah mengunggah hasil video utuh dalam LMS. Kemudian juga yang langkah yang ke-9 adalah mengunggah hasil video editing selama 15 menit dalam LMS. Dan yang ke-11 melakukan refleksi terhadap hasil dari PPL 1 dan PPL 2 yang saya lakukan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan secara umum terbagi dua. Tantangan yang dihadapi bersumber dari guru dan tantangan yang bersumber dari siswa. Untuk tantangan dari guru, yang saya rasakan ada 3 hal yang penting di sini. Yang pertama adalah kurangnya kemampuan guru dalam memahami berbagai metode dan pendekatan yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memungkinkan pembelajaran itu menjadi lebih bervariasi. Adapun tantangan guru yang kedua yang saya rasakan adalah lemahnya penguasaan guru terhadap berbagai macam teknologi pendidikan yang seharusnya bisa untuk dipilih dan disampaikan kepada peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Tantangan yang ketiga adalah berkenaan dengan minimnya kemampuan guru untuk membangkitkan persepsi yang tepat terhadap pembelajaran yang akan dimulai. Tantangan berikutnya adalah bersumber dari peserta didik. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, semangat belajar yang begitu rendah, khususnya ketika mereka berhadapan dengan pelajaran matematika. Yang ketiga, kemampuan peserta didik yang tidak seragam dalam mengikuti dan memahami materi yang disampaikan. Dan yang kemampuan yang rendah dari peserta didik berkenaan dengan numerasi dan literasi. Hal ini diakibatkan dengan jarangnya peserta didik membaca dan menelaah suatu masalah. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi PPL 1 dan PPL 2 ini, yang pertama adalah saya sendiri sebagai guru, tidak sebagai fasilitator dan katalisator. Nah, yang kedua adalah peserta didik dalam ruang kelas, 3 dosen pembimbing dan guru pamong yang mengikuti secara Zoom. Nah, yang keempat adalah kepala sekolah dan perangkat sekolah lainnya yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk saya bisa melaksanakan PPL di Guru Islam Anak Bangsa. Yang kelima adalah teman sejawat yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan pada jam mereka untuk bisa mengikuti atau menjalankan PPL aksi 1 dan aksi 2 kali ini. Berikutnya adalah peserta didik yang membantu saya dalam rekaman aksi PPL 1 dan PPL 2. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, menentukan strategi pembelajaran yang tepat melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan T-Batch, model pembelajaran berbasis masalah yang aktual dan dilengkapi dengan metode diskusi, penugasan, demonstrasi, tanya jawab yang tertuang dalam LKPD, baik itu pada PPL aksi 1 dan PPL aksi 2. Yang kedua, menyusun perangkat rencana pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran saintifik, T-Batch, model pembelajaran berbasis masalah yang dilengkapi dengan metode diskusi, penugasan, demonstrasi, tanya jawab, mencakup RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, instrumen refleksi yang akan digunakan pada PPL 1 dan PPL 2. Yang ketiga, mempresentasikan perangkat pembelajaran guna untuk mendapatkan bimbingan dan arahan dari dosen dan guru pamong, serta masukan dari teman-teman peserta PPG lainnya. Berikutnya yang keempat adalah meminta izin dan dukungan dari kepala madrasah dan wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Kemudian yang kelima, meminta dukungan teman sejawat khususnya yang jam mengajarnya digunakan untuk pelaksanaan PPL aksi 1 dan aksi 2, serta berdiskusi untuk mencari solusi pengganti jam teman sejawat yang digunakan di hari yang lain.
Berikutnya, meminta kerjasama dan dukungan dari salah satu peserta didik untuk membantu pada saat pengambilan video rekaman pelaksanaan PPL1 dan PPL2. Menyiapkan link video conference berupa Zoom meeting sesuai dengan jadwal LPTK yang sudah ditetapkan untuk PPL1 pada tanggal 5 November tahun 2022, sementara untuk PPL2 pada tanggal 21 November 2022. Melakukan refleksi PPL1 pada tanggal 15 November 2022 yang hasilnya akan menjadi perbaikan bagi pelaksanaan PPL tahap 2. Melaksanakan masukan dari dosen dan guru pamong terhadap banyaknya kekurangan yang terjadi pada PPL1 sebagai perbaikan perangkat pembelajaran teknis pelaksanaan pada PPL2. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan meminta bantuan 2 orang kameramen untuk mendukung kegiatan PPL aksi yang kedua. Yang terakhir, dari hasil refleksi PPL2 didapatkan adanya peningkatan PPL2 dibandingkan dengan pelaksanaan PPL yang pertama. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Yang pertama, untuk guru, mendapatkan kesempatan berupa pengalaman yang besar untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang menjadi lebih baik dan lebih berkesan. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran yang berbasis masalah. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan kejelasan tentang konsep nilai mutlak dan penerapannya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tes formatif yang baik, yang menunjukkan bahwasannya pemahaman mereka terhadap konsep nilai mutlak menjadi lebih baik. Semua kegiatan telah berhasil dilakukan sesuai dengan RPP yang telah direncanakan. Hasil pembelajaran dengan metode PBL ini, Problem Based Learning ini, kami rasakan sangat efektif. Hal ini ditandai dengan antusiasnya para peserta didik dalam mengikuti kegiatan PPL1 dan PPL2. Dan kemudian bisa dilihat dari hasil refleksi yang menunjukkan bahwasanya 80% dari siswa menjawab pertanyaan yang kami ajukan dengan jawaban yang benar. 20 dari 25 siswa. Respon dari Kepala Madrasah berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, beliau mendukung penuh atas aksi dari PPL1 dan PPL2 ini. Adapun respon dari teman sejawat, mereka menyambut positif dari metode pembelajaran PBL ini karena melihat adanya peningkatan kemampuan dari peserta didik khususnya untuk numerasi dan literasi, dan mereka berharap bisa untuk menerapkannya pada pembelajaran yang mereka lakukan. Adapun respon dari peserta didik sangat menggembirakan. Ini dibuktikan dengan antusiasnya mereka dalam mengikuti proses pembelajaran PPL1 dan PPL2. Yang menjadi faktor penunjang keberhasilan yang pertama, bimbingan dari dosen pembimbing, guru pamong, dan masukan dari teman-teman PPG. Yang kedua adalah dukungan dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan teman-teman sejawat dalam keberhasilan pelaksanaan PPL tahap 1 dan 2 ini. Yang ketiga adalah kerjasama yang aktif dari para peserta didik yang mengikuti kegiatan PPL 1 dan PPL 2 ini. Yang keempat adalah bantuan dari semua pihak sehingga pelaksanaan PPG khususnya PPL 1 dan 2 ini dapat berjalan dengan baik. Serta yang kelima adalah motivasi yang ada pada diri saya untuk bisa menjadi lebih baik sehingga dapat melewati rangkaian PPL 1 dan PPL 2 ini. Yang pertama adalah manajemen waktu yang belum baik. Kedua, adanya faktor yang tidak diprediksi dalam pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 seperti kelas tetangga yang melakukan aksi drama sehingga menyebabkan suasana menjadi ribut dan tidak kondusif. Yang ketiga, masih lemahnya peserta PPG dalam memanfaatkan teknologi yang mendukung bagi keberhasilan pembelajaran yang lebih baik. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses? Yang pertama, guru diharapkan dapat merencanakan pembelajaran dengan lebih maksimal. Yang kedua, guru diharapkan berkomitmen, tertib dan terstruktur dalam pelaksanaan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, peserta menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
Yang keempat, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi menjadi lebih baik. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih bervariasi, menarik dan bermakna. Dan yang keenam, media dan alat bahan pembelajaran menjadi lebih inovatif dan kreatif. Ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan segala rangkaian PPL Aksi 1 dan Aksi 2 ini, terutama kepada guru kami, dosen kami, Pak Zainal, guru pamong kami, Bu Umul, teman-teman sejawat, dan juga kepada Madrasah Aliyah Daya Swasta Ruhul Islam Anak Bangsa yang telah memberikan kami kesempatan dan fasilitas untuk dapat melaksanakan PPL Aksi 1 dan 2 ini di Masruhul Islam Anak Bangsa. Ucapan kami jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Assalamualaikum